Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan kita nikmat, kesehatan, kesempatan dan hidayahnya pada hari ini. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman penuh kegelapan ke zaman yang penuh cahaya ini. Nah teman-teman, hari ini aku mau ajak teman-teman semua buat ngebahas tentang satu topik yang sering banget lewat di FYP kita pada akhir-akhir ini, yaitu tentang religious trauma atau trauma religi. So, what is religious trauma? Anyway, gampangnya gini. Religious trauma itu kondisi luka batin, cemas yang overwhelming, mental breakdown karena pernah punya pengalaman buruk, manipulasi, dan lingkungan keagamaan yang toksik. Disclaimer dulu. Religious trauma itu bukan karena agamanya yang salah. Islam itu esensinya agama yang peaceful dan rahmatan lil alamin. Yang bikin salah itu orang-orang dan sistemnya. Orang-orang yang hobi weaponizing atau penyalahgunaan ayat-ayat buat kontrol orang-orang, nakut-nakutin, dan ngejudge orang dengan cara yang kasar. Kenapa bisa sampai trauma? Pemicu utamanya itu cuma satu, yaitu seringkali gaya penyampaian dakwah dan didikan agama yang isinya ancaman, verbal abuse, dan shaming, seolah-olah Allah itu cuma maha penghukum dan lupa kalau Allah itu maha pengasih. Dan padahal Allah sendiri juga udah warn keras lewat Nabi Muhammad SAW yang otomatis itu nyindir kita juga lewat Quran surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Fabima rahmatin minallahi lintalahum walakum tafaddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik, yang berarti maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembutlah kepada mereka. Janganlah engkau berlaku kasar dan berhati keras, tentulah mereka akan menjauhimu. Nah, ayat ini relate banget karena kalau kita beragama, pembawaan kita galak, kaku, judgmental, dan berhati keras, ya nggak heran orang-orang bakal menjauhi kita, terutama anak-anak muda. Mereka bukannya dapat hidayah, tapi malah left the chat alias menjauh dari agama. Teman-teman, dampak trauma itu nggak bisa disepelekan. Korban religious trauma itu seringkali ngerasa anxiety tiap kali dengar hal alih tentang agama. Mereka takut ke masjid, bahkan mereka ngerasa krisis keimanan yang hebat. Mereka nggak benci sama Allah, tapi mereka benci sama manusia yang buat mereka trauma, bawa-bawa nama Allah, buat nyakitin perasaan mereka. Mereka capek dibilang kurang ibadah, capek dikit-dikit diancam neraka, sampai ngerasa worthless. Nabi Muhammad SAW udah ngasih rules buat berdakwah yang chill tapi dapat. Lewat hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, permudahlah dan janganlah kamu mempersulit, dan gembirakanlah dan janganlah kamu membuat orang lari atau menjauh. So, kalau hari ini kita ngerasa buat orang ketakutan dan lari menjauh dari agama, we doing it wrong. Kita nge-create trauma buat orang lain. How to fix this? Peran kita apa? Sebagai Gen Z yang punya empati tinggi, kita bisa ubah circle kita jadi lebih sehat. Yang pertama, imbangi khauf dan roja. Jangan kita bahas tentang siksa kubur melulu. Kita bahas juga betapa luas ampunan Allah itu. Kita kasih mereka harapan. Di Quran surah Az-Zumar ayat 53, Allah bilang, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Yang berarti, janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah, dan sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya. Lalu yang kedua, stop juri mode, start listening. Kita, kalau ada teman kita yang lagi struggling akan keimanan mereka lagi malas ibadah atau futur dan sebagainya, jangan langsung di-cancel, jangan langsung di-judge, jangan langsung dicap yang enggak. Tapi kita dengerin dulu cerita mereka, siapa tahu mereka punya trauma masa lalu yang belum sembuh. Lalu yang ketiga, jadi safe space atau ruang aman. Jadiin diri kita ini dan komunitas kita ini jadi tempat yang hangat. Kalau mereka butuh orang yang profesional seperti konselor dan psikolog, kita harus dukung.
Menghargai kesehatan mental itu sama dengan menghargai titipan Allah. Kesimpulannya, Islam itu hadir buat nyembuhin jiwa yang patah, bukan buat ngemukin mental orang. Yuk kita ubah cara komunikasi kita dari hal-hal yang toksik, kita bawa wajah Islam yang ramah, bukan wajah Islam yang pemarah. Semoga Allah melembutkan hati kita semua buat jadi pembawa kedamaian bagi sesama. Thank you so much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.